Halo semuanya. Saya ingin membahas sesuatu yang menjadi pertanyaan saya udah cukup lama sih, dan saya tanyakan, saya cari belum mendapatkan jawaban yang pas lah ya, soal tentang sila pertama ya dalam Pancasila Buddhis, yaitu membunuh kali ya, intinya ya, menghindari pembunuhan makhluk hidup ya. Jadi saya tidak hafal tentang Abhidhamma atau tentang teori-teori dalam kitab suci ya. Jadi saya merasa ya kalau ada salah ya memang saya tidak tertarik untuk menghafalnya. Yang saya mau bahas tentang itu. Jadi dikatakan, kalau saya bacakan ya, jika melanggar sila pertama tersebut, kalau satu, ada makhluk hidup. Kedua, kita mengetahui kalau makhluk itu hidup. Ketiga, kita ada kehendak, kita pengen untuk melakukan pembunuhan ya. Keempat, ada usaha untuk melakukan pembunuhan. Dan kelima, makhluk itu mati. Jadi ini ya, saya merasa ada cara tertentu untuk menghindari dari kita mendapat karma dari membunuh binatang untuk kita makan, gitu loh ya. Jadi kan yang membunuh kan bukan kita juga nggak tahu, kita nggak nyuruh, kita nggak ada niat, kita nggak suruh orang lain untuk membunuhnya, kita nggak ada usaha untuk membunuhnya juga ya, dan intinya kita nggak tahu apa-apa ya. Jadi kita tidak terkena karmanya menurut saya ya kan. Berarti karma itu yang menerima adalah yang penjagalnya ya. Kalau misalnya bisa disanggah sih boleh juga nih, tapi Sang Buddha juga ada memberitahukan usaha yang harus dihindari. Saya nggak hafal ya. Intinya tidak berdagang makhluk hidup atau tidak berdagang daging, ya kan. Jadi kalau misalnya semua orang di dunia ini beragama Buddha, berarti harusnya tidak ada usaha penjagalan kan. Dan jika tidak ada yang dijagal, kira-kira masih bisa makan daging kah? Nah, itu pertanyaannya. Jadi saya merasa kayak ini bisa dijadikan satu pembenaran gitu loh. Jadi biarkanlah kita itu menghack, biar dia yang membunuh, dia yang dapat karma, saya yang makan, dan saya nggak kena karma. Itu aja sih. Kan bisa cara berpikir seperti itu. Kita nggak usah berpikir orang yang berprofesi itu akan meninggal di mana, mendapatkan kan, kita tidak peduli. Atau bisa satu skenario lagi, kita kasih tahu ya kan, nggak hanya penjaga lah, mungkin ke profesi-profesi lain, Anda jangan begitu gitu kan, antar Anda menanam karma jelek ya kan. Dia tidak mau dengar juga, berarti kan bukan salah saya ya, bukan salah saya ya. Akhirnya ya saya tetap bisa makan daging itu toh kan, saya sudah berusaha ya. Itu kan alternatif hackingnya. Dan ada juga yang bilang kalau kamu makan tumbuhan itu bukannya makhluk hidup. Nah, ini jadi perdebatan juga. Ada yang bilang itu makhluk hidup, ada ciri-ciri makhluk hidup ya kan, meskipun dia tidak bisa bersuara. Tapi ada juga di video yang beberapa yang sekarang sudah bisa menemukan bahwa sebenarnya tumbuhan itu bersuara. Dia ditempelkan satu alat dan ketahuan, baru kedengaran suaranya, karena nggak semua suara itu bisa didengar di frekuensi telinga manusia.
Jadi bisa aja membenarkan itu adalah makhluk hidup, tapi ada beberapa ajaran juga bilang itu bukan makhluk hidup, ya kan? Jadi apakah itu? Apakah bisa dibilang benda hidup? Kan ada benda mati, berarti ada benda hidup, ada makhluk hidup, ada makhluk yang mati. Bisa juga ada pemikiran seperti itu, ya kan? Ada juga yang dihitung dari ada tumbuhan yang punya kundalini. Jadi kalau punya kundalini itu dianggap hidup. Tapi kalau dia nggak punya kundalini itu tidak dianggap makhluk hidup. Jadi kalau tidak punya kundalini itu dinamakan apa? Bukan makhluk hidup, tapi dia tetap hidup, ya kan? Dan saya juga ada juga pemikiran, apakah tumbuhan itu istilahnya, mungkin nggak semua tumbuhan, ada beberapa, mungkin sekarang kita tahu ada pohon yang udah umur 1000 tahun, ada yang udah mungkin berapa ratus tahun gitu ya. Jadi apakah itu bisa disamakan? Apakah tumbuhan itu bisa mati? Apakah dia bisa hidup sampai 10.000 tahun? Kita tidak tahu. Kalau misalnya tidak ada bencana atau apapun yang menyebabkan dia mati, jadi apakah masih bisa disebut sama dengan binatang dan manusia? Ataukah dia disebut benda hidup? Dan ada juga banyak perbedaan dari sel, dari banyak perbedaan juga yang menyebutkan ya sel manusia dan binatang itu lebih mirip ya dibandingkan dengan sel tumbuhan. Jadi begitu banyak yang bisa kita tanyakan gitu loh. Jadi manakah yang benar? Gitu. Apakah kita harus percaya bahwa ya kita makan aja nggak apa-apa kok, bukan kita yang bunuh, ya kan? Ataukah merasa ada peran kita juga di dalam hal itu? Kalau kita nggak makan juga tetap aja ada yang beli kan, ada yang beli juga, tetap aja dibunuh juga. Ada juga satu teori juga yang sepertinya kayak ada yang binatang-binatang yang dilahirkan emang untuk dipotong ya. Jadi dia untuk menerima karmanya. Jadi dia perlu mungkin melalui dipotong itu dia mengalami penerimaan karma yang berbuah. Bisa juga. Tapi ada juga yang seperti kasus misalnya berapa ribu ayam atau berapa ribu ternak, ada yang kena kebakar api, ada yang kena penyakit, semuanya mati. Bisa juga dibalas karma, jadi nggak perlu dipotong manusia, bisa juga. Ataukah memang ada karma tertentu yang emang harus dipotong gitu loh, jadi bukan dibakar atau kena penyakit. Nah itu jadi pertanyaan juga gitu. Jadi sampai sekarang saya masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan ini, dan kadang saya tanyakan ke beberapa, belum menemukan jawabannya gitu loh. Mana yang benar, tumbuhan itu makhluk hidup atau benda hidup? Dan apakah tumbuhan itu bisa reinkarnasi? Kalau misalnya dia sama seperti kalau dibilang makhluk hidup ya kan, kalau dari beberapa buku kan dibilang bukan makhluk hidup, jadi dia tidak bisa bereinkarnasi. Jadi tergantung buku mana yang Anda baca. Kalau di beberapa buku bilang itu makhluk hidup. Nah sekarang saru antara itu benar-benar sama, bisa dibilang makhluk hidup atau dibilang benda hidup. Dan ada juga cerita yang di agama Hindu, dan ada yang 2 orang ya dihukum
jadi pohon dan dia bisa jadi kembali jadi manusia ketika diinjak atau apa ya oleh Sri Rama kalau nggak salah. Saya kurang saya nggak hafal, makanya saya kalau ditanya teori-teori hafal kayak gitu saya nggak ada itu. Jadi begitu istilahnya diinjak atau ketemu kali ya, kalau saya salah bisa dikoreksi. Habis itu ya pohon itu mati dua-duanya, ya kan. Sebelumnya pohon itu nggak ada masalah dan mati, akhirnya kehidupan sebagai jadi pohon itu ya udah karma sebagai pohon itu udah selesai, ya kan. Udah istilah hukuman atau apa yang dialami udah selesai. Jadi begitu banyak, mungkin saya masih kurang, ada beberapa kali ya dari yang saya tahu. Bisa juga berarti pohon itu adalah makhluk hidup, kan kita nggak tahu. Ada pohon yang makhluk hidup, ada yang benda hidup. Seperti yang cerita di agama Hindu itu, berarti ya mana tahu ada pohon lain yang mungkin lahir lagi karena hukuman, kita tidak tahu. Bisa juga ada dua kemungkinan, ada yang memang lahir karena hukuman, ada yang juga benda hidup. Jadi tumbuhan itu ada benda hidup, ada makhluk hidup. Jadi jawabannya terletak di mana? Ya saya kurang tahu juga, karena saya kan ya belum bisa mengetahui, makanya saya membuat video ini mungkin ya agar kita itu bisa lebih kritis gitu loh. Kita bisa berpikir, bukan untuk mengkritik ya, tapi sebenarnya untuk agar lebih bijaksana. Jangan-jangan ntar kita udah mengikuti ajaran tertentu ya, takutnya pemahaman kita belum tentu seperti yang sebenarnya gitu. Jadi ada pertanyaan lanjutan, apakah kita tidak ada karma sama sekali kalau makan daging? Kan bukan yang kita bunuh, ya kan. Tapi apakah ada bagian dari kita yang membiarkan orang lain itu berusaha yang menjagal itu, membunuh makhluk hidup untuk kita makan? Apakah ada peranan itu? Memang kita nggak secara langsung, cuman ya itu akan jadi pertanyaan yang terus menerus. Mungkin saya merasa ada nanti ada yang bisa lebih menjelaskan hal ini. Tapi menurut saya kalau semua orang di dunia beragama Buddha, sudah pasti Anda tidak mungkin makan daging. Begitu. Dan saya memahami kayak perkataan Buddha itu jangan dianggap, ajaran Sang Buddha itu jangan dianggap sepotong-sepotong gitu loh. Kita harus ya memahami secara menyeluruh. Memang tidak bersalah, tapi kan nggak disuruh, tapi kan dikasih tahu juga menghindari usaha-usaha yang salah satunya menjual makhluk hidup atau daging ya, tergantung yang dibaca yang mana. Saya kurang begitu paham, ya kan. Intinya kan begitu. Dan soal tumbuhan itu adalah benda mati atau benda hidup atau makhluk hidup. Jadi semoga ke depan ya nanti mungkin ada yang bisa lebih tahu, yang pemahamannya lebih dari saya, bisa menjawab
pertanyaan saya yang saya sampai sekarang belum dapatkan jawabannya. Oke.